Salam Kalujengan. Kembali bersama dalam Rese Renungan Sederhana. Kita akan menggumuli tema Hikmat Melebihi Kekayaan melalui perenungan dari bacaan Leksionari Harian Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 15 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kata hikmat ayat 13 dalam bahasa Ibrani yaitu hokmah, yang berarti kepintaran mencapai tujuan dengan rencana yang benar dan menggunakan hati yang suci sebagai pusat keputusan moral dan intelektual. Dan ingat, hati yang suci adalah milik Tuhan. Dengan demikian, hikmat mensyaratkan dan mencirikan luasnya pengetahuan dan dalamnya pengertian dilandasi spiritual atau iman. Orang berhikmat tak akan gegabah melakukan sesuatu. Mereka penuh dengan perhitungan. Malah biasanya mereka yang sedikit tahu melakukan segala sesuatu dengan gerusa-gerusu, banyak omong. Mari kita perhatikan bacaan kita. Salomo begitu getol mempromosikan hikmat kepada kita. Ia benar-benar mendorong kita untuk menemukan hikmat dengan sungguh-sungguh. Ia ingin agar kita benar-benar merasakan dan mengalami indahnya hikmat. Masalah besarnya adalah sebagian besar para pembaca kitab Amsal belum merasakan kenikmatan hikmat. Mereka masih pada taraf merindukan nikmatnya perak, emas, juga permata. Emas, perak, maupun permata adalah gambaran tentang kekayaan. Meskipun begitu, banyak orang tidak benar-benar mengerti di mana letak kenikmatan perak, emas, dan permata itu. Maka banyak yang tersesat justru disebabkan karena perak, emas, dan harta. Tersesat justru disebabkan karena harta. Jika demikian, kita memang butuh hikmat agar tidak tersesat. Baik, mari membaca lebih dalam. Salomo meyakinkan kita betapa besarnya keuntungan yang akan kita dapatkan ketika menemukan hikmat. Ia memaparkan kebenaran yang tidak dapat disangkal, yaitu berbahagialah orang yang menemukan hikmat, yaitu hikmat sejati berupa pengenalan akan Allah dan kasih kepadanya. Ingat saudara, hikmat adalah milik Tuhan. Hanya berjalan dalam kehendak-Nya lah kita menemukan hikmat. Pelajaran yang mendalam adalah hikmat lebih berharga dari perak, emas, dan permata. Cermati ayat 14 dan 15. Bahkan hikmat memberikan kedamaian sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak. Bisa kita perhatikan ayat 24. Banyak yang berkata, "Loh, bukankah kebalik? Bukankah dengan memiliki perak, emas, dan permata yang banyak itu, kita menjadi tenang? Kan hartanya banyak." Itu pikiran duniawi. Faktanya banyak orang yang kaya yang memiliki perak, emas, dan permata tetap saja gelisah. Lagi pula ada cerita tentang orang kaya yang bodoh, bukan? Baca pada Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Harta yang besar, perak, emas, permata yang banyak tak menjamin kebesaran hidup. Harta yang besar tak mampu menghentikan kematian. Menemukan hikmat
menjadi kunci kehidupan. Hikmat miliknya Tuhan, bukan sekadar kecerdikan akal manusia. Hikmat berarti berjalan dalam kehendak Tuhan, dan inilah yang memberikan ketenangan. Karena yakin dan beriman bahwa kita berjalan di dalam kehendak-Nya, jika kita ada di dalam kehendak-Nya, apa yang kita takutkan? Jika tujuan perjalanan kita itu misalkan saja ke Bali, tak selamanya perjalanan mulus, bukan? Andaikan kita naik kapal, bisa saja ada badai besar di tengah laut yang mengganggu perjalanan. Apakah isi ATM kita mampu menolong kita dari badai itu? Saudaraku, jika ke Bali adalah gambaran tujuan kehidupan, nah kadang yang tidak kita suka adalah gangguan-gangguan di tengah perjalanan itu. Gangguan-gangguan di tengah perjalanan kehidupan. Badai hidup, kegagalan, sakit, dan seterusnya. Saat itulah kita diingatkan, temukanlah hikmat. Bersamalah dengan Tuhan dan berjalan di dalam kehendak-Nya. Amin. Salam Kawilujengan.